Selamat malam, perkenalkan nama saya Natasha, NIM 201041717156, kelas A2, mata kuliah MTI, jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis budaya yang mempengaruhi kebiasaan bisnis di negara Jepang. Analisis negara Jepang. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang termasuk negara yang maju di Asia, yang dimana negara dengan bisnis yang tinggi. Analisis kebudayaannya yaitu kebudayaan Jepang memiliki ciri khas yang mempengaruhi negara ini maju di Asia dan berkembang sangat pesat dengan teknologi dan perindustrian, yang dimana tata cara kehidupan yang serba modern. Di samping itu tetap tertanam beragam budaya tradisional yang terkenal. Selanjutnya ada pengaruh budaya di Jepang. Pengaruh budaya di Jepang dalam kebudayaan terlihat dalam mereka banyaknya lagu, film, drama sebagai propaganda mereka dengan menghasilkan bisnis teknologi yang maju, yang dimana pengaruh tersebut bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama, sisi dampak positif budaya Jepang yang kita lihat, bagi orang Jepang waktu adalah uang, yang artinya prinsip mereka waktu adalah uang segalanya, karena nggak akan bisa mengembalikan waktu. Mereka paling anti dengan jam karet seperti yang sudah biasa dilakukan orang Indonesia. Mereka selalu datang lebih awal ketika bekerja dan juga nggak mengenal yang namanya pulang cepat. Yang kedua, mereka menganggap budaya membaca sebagai sumber pengetahuan, yang dimana orang Jepang percaya bahwa adanya kesuksesan yang tidak ada yang instan. Kalaupun itu instan, pasti tidak akan bertahan lama, sehingga ketika muda mereka selalu bekerja keras untuk membangun fondasi bisnisnya. Yang ketiga, mereka juga terkenal dengan loyalitas yang tinggi, yang dimana orang Jepang mempunyai loyalitas yang tinggi dalam kehidupannya. Mereka hanya bekerja pada satu atau dua tempat saja, tidak kebanyakan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak berpindah-pindah karena rata-rata gaji di perusahaan-perusahaan Jepang relatif sama. Dan dampak negatif dari Jepang bisa saya ambil karena yang bisa saya lihat untuk sekarang ini, yaitu karenanya ada kemajuan teknologi di Jepang, sehingga banyaklah film kartun yang ditayangkan di televisi, sehingga menjadi pengaruh bagi anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada budaya bisnis di Jepang yang harus diketahui. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, hokaku yang artinya melaporkan. Yang kedua ada renraiku yang artinya menginformasikan. Dan yang ketiga ada sodan yang artinya konsultasi. Yang pertama, hokaku atau yang melaporkan berarti pelaporan secara formal dan berkala setiap pekerja kepada atasan. Dan reranku atau menginformasikan yang artinya penginformasian pada kolega atau anggota tim, yang penginformasian pada kolega atau tim sifatnya itu tidak seformal pada budaya bisnis hokaku. Yang ketiga sonadan atau konsultasi, yang berarti budaya bisnis Jepang yang harus kita ketahui. Selanjutnya, di Jepang ada yang namanya perekonomian, yaitu bagi jadi 4
kita lihat yang paling pertama di bidang pertanian, yang kedua perikanan, dan yang ketiga pertambangan, dan seterusnya industri. Yang pertama bidang pertanian. Jepang memiliki lahan yang sangat tinggi, sehingga pertumbuhan pada perekonomian Jepang sangat pesat. Yang kedua, perikanan. Jepang kaya akan ikan karena adanya daerah pertemuan antara arus panas atau Kurashio dengan arus dingin Onyashio. Mereka juga melihara tiram untuk industri mutiara. Maka Jepang juga terkenal dengan perikanan. Yang ketiga ada pertambangan, di mana hasil tambang Jepang diantaranya tembaga, batu bara, biji besi, timah, emas, dan perak. Yang keempat ada perindustrian, yaitu atau industri. Terdapat beberapa daerah industri penting di Jepang, di antaranya daerah Teluk, Tokyo, industri Hanshin, industri Chahukyo, dan industri Kitahishu. Baik, selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap bisnis di Jepang, yang berarti menyesuaikan secara efektif terkait perbedaan budaya, di mana dalam melakukan penyesuaian membutuhkan pemahaman dari keragaman budaya atau perspasi dan nilai. Selanjutnya ada organisasi pada masa penduduk Jepang, yaitu ada gerakan 3A. Yang pertama Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang. Selanjutnya organisasi bentukan Jepang. Ada 4 poin. Yang pertama ada Heiho, yang kedua ada peta ataupun bela tanah air, yang ketiga ada Seineidan, dan yang keempat ada Keibodan. Heiho yang berarti organisasi bentuk Jepang yang beranggota prajurit Indonesia yang memperkuat militer di angkatan udara, laut, dan kepolisian. Sedangkan peta atau pembela tanah air adalah merupakan organisasi bentuk Jepang untuk memperkuat Heiho pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkubraja kepada Letnan Jenderal Kumachi Harada. Pembentukan peta didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang, yaitu Osamu Seineidan nomor 44. Dan selanjutnya Seineidan yang berarti barisan pemuda pada dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Seineidan sendiri adalah agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam perang Pasifik. Selanjutnya ada Keibodan yang berarti barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan utama membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia, misalnya mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Selanjutnya, fakta bisnis di Jepang. Ada 4 poin. Yang pertama, sifat positif, dan yang kedua, semangat Bushido, dan yang ketiga managing skill, keempat kebiasaan hidup. Sifat positif yang dimana cara bisnis orang Jepang adalah sifat positif yang meletak pada dalam diri mereka yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mudah menyerah saat berusaha meraih apa yang dituju dan tidak takut jika memang harus menghadapi kesulitan. Yang kedua, semangat Bushido yang berarti prinsip Kastria Jepang atau yang lebih dikenal dengan samurai yang sudah dipadamkan sejak tahun 1192. Meskipun begitu,
semangat Bushido bukan hanya dipegang oleh para samurai saja, melainkan diterapkan juga oleh orang Jepang secara umum. Yang ketiga, managing skill, yang berarti mengenai cara bisnis orang Jepang dilihat dari bagaimana mereka mengelola organisasi atau managing skill. Dalam bisnis kita tidak bisa melakukan semuanya secara sendiri. Jika keberadaan organisasi merupakan hal yang sangat penting. 4. Kebiasaan hidup, di mana mungkin kita akan sedikit kaget apabila kita berkunjung ke Jepang, melihat bagaimana gaya hidup mereka yang serba cepat. Bukan saja sangat bekerja pada saat bekerja, namun juga pada kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan makan pun dilakukan dengan cepat. Hal ini karena mereka sangat menghargai waktu dan tidak mau ada waktu yang terbuang dengan bertindak lambat. Baik, sekian presentasi mengenai analisis budaya bisnis di negara Jepang dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.